Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Kanita Alilatul Bazima Amir dengan NIM E06125112 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Dan pada video kali ini, saya akan menceritakan mengenai silsilah keluarga saya, serta etnis, budaya, dan suku yang membentuk identitas saya sebagai tugas antropologi sosial. Dalam antropologi, kita diajarkan bahwa identitas seseorang tidak hanya terbentuk dari dirinya sendiri, tetapi juga berasal dari warisan keluarga, suku, dan nilai budaya yang diturunkan dari lintas generasi. Karena itu, saya ingin membagikan cerita saya agar kita bisa melihat bagaimana budaya masih hidup di sekitar kita. Yang pertama, silsilah keluarga saya. Dari pihak mama saya, namanya Feby. Mama adalah anak dari nenek saya, Tati, yang berasal dari Camba, Maros. Dan atuk saya, Yaya, yang berdarah campur Sopeng dan Bungku. Sementara dari pihak papaku, namanya Aso, dan papa adalah anak dari Tato yang merupakan orang asli Segeri, serta ibunya yakni Eta Puang yang berdarah campuran Bone dan Labakan. Jadi bisa dibilang saya membawa campuran darah Bugis dari berbagai daerah, mulai Camba, Sopeng, Bungku, Bone, Labakan, dan Segeri. Namun saya lahir dan besar di Pangkep, yaitu daerah asal papa saya. Di Pangkep, khususnya di Segeri dan Labakan, adat istiadat itu masih dipegang dengan sangat-sangat erat, yang mana di setiap tahunnya ada yang namanya pesta panen besar, yang mana di dalam pesta panen besar ini dilakukan berbagai kegiatan yang disebut salah satunya adalah Mapalili dan Mak Bisu. Dalam tradisi ini, masyarakat Bugis berdoa agar musim tanam berjalan lancar, hasil panen melimpah, dan terhindar dari bencana. Biasanya akan ada arak-arakan yang membawa peralatan pertanian ke sawah sebagai simbol bahwa dimulainya musim tanam. Sedangkan Mabisu adalah ritual spiritual yang dilakukan oleh bisu, yaitu penjaga adat dan spiritual Bugis yang dianggap suci, yang biasanya dianggap tak memiliki gender. Nah, bisu ini memimpin doa, tarian sakral, dan ritual-ritual untuk menjaga antara keseimbangan alam dan manusia. Nah, yang membuat saya bangga, keluarga papaku ikut menjadi pelaksana utama dalam tradisi Mabisu dan Mapalili ini. Di Labakang dan Segeri dilakukan oleh keluargaku. Oleh karena itu, di Pangkep, keluargaku dikenal sebagai orang adat, yang mana berarti sebagai keluarga yang dihormati dan dijadikan rujukan serta dipercaya untuk menjaga tradisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai suku saya, yaitu etnis Bugis, khususnya Bugis Pangkep. Kalau bicara etnis, saya berasal dari suku Bugis. Bugis adalah salah satu etnis terbesar di Sulawesi Selatan yang kita kenal, yang biasanya dikenal dengan budaya Sirina Pace, keberanian, serta tradisi merantau. Khususnya di Pangkep, masyarakat Bugis hidup di wilayah yang unik karena berada di antara laut, pulau, dan pegunungan. Hal ini membuat orang Bugis Pangkep mempunyai karakter yang terbuka, bekerja keras, dan identik dengan profesi nelayan dan petani. Tak heran juga kalau kuliner khas Pangkep banyak yang berbahan dasar ikan, terutama ikan bandeng, atau biasa kita sebut sebagai ikan bolu. Selain itu, Bugis Pangkep terkenal karena masih menjaga tradisi spiritual seperti Mapalili dan Mabisu, yang mana tradisi ini bukan sekedar acara seremonial, tapi juga simbol hubungan masyarakat dengan alam dan keyakinan. Jadi, identitas saya sebagai orang Bugis, khususnya dari Pangkep, tidak hanya terlihat melalui silsilah keluarga, tetapi juga dari nilai budaya, lingkungan, dan tradisi yang masih dijaga sampai sekarang. Kalau keluarga mama saya,
Tradisinya cukup berbeda dibanding keluarga papaku, yang mana tidak banyak ritual adat-adat besar yang dilaksanakan, tetapi lebih melekat dan kental dengan kegiatan-kegiatan religius. Misalnya doa bersama menjelang bulan Ramadan atau pembacaan doa pada peringatan kematian setahun. Jadi, saya rasa budaya di pihak mama lebih menonjol dalam aspek keagamaan. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang tradisi dalam keluarga aku sehari-hari, kalau di keluarga dari pihak papa, ritual adat biasanya dilakukan oleh para orang tua atau bisa disebut tetua. Tapi generasi muda, misalnya saya, tetap diperlihatkan agar kami tetap bisa tahu dan menghargai akar-akar budaya kami. Sedangkan kalau di keluarga mama, biasanya kami langsung sering ikut langsung dari kegiatan-kegiatan doa dan ibadah bersama. Yang mana dari sini kita bisa lihat bahwa setiap keluarga memiliki cara masing-masing dalam menjaga dan menurunkan nilai budaya mereka. Ada yang melalui adat dan ada juga melewati agama. Selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai bahasa sehari-hari, meski keluarga aku terbilang dekat dengan adat, tapi mama dan papa membiasakan saya dan adik-adik untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia sedari kami kecil. Walau logatnya menggunakan logat khas Pangkep, tapi bahasa yang kami gunakan adalah full bahasa Indonesia, yang mana akibatnya saya dan adik saya sebenarnya paham akan bahasa Bugis, tetapi kami tidak begitu mahir dalam mengucapkannya. Dan jujur saja, ini agak disayangkan karena membuat kami jauh dari bahasa daerah. Tapi beginilah realita generasi muda sekarang, yaitu bahasa daerah semakin tergeser oleh bahasa Indonesia dan bahkan bahasa-bahasa asing. Nah, dalam antropologi, ini bisa dilihat sebagai simbol identitas. Walau bahasa sehari-hari saya adalah bahasa Indonesia, namun logat Bugis Pangkep saya tetap melekat yang menjadikan penanda bahwa saya berasal dari komunitas tertentu. Selain bahasa lisan, Bugis memiliki aksara yang namanya aksara lontara. Aksara lontara ini dulu dipakai untuk menulis naskah, catatan sejarah, hukum adat, hingga silsilah keluarga. Yang walau sekarang sudah jarang dipakai sehari-hari, lontara tetap menjadi kebanggaan budaya Bugis dan sebagai bukti peradaban yang tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai makanan dan pakaian adat. Kalau bicara mengenai budaya di kehidupan sehari-hari, maka tidak akan lepas dengan yang namanya makanan khas. Di Pangkep ada banyak sekali makanan tradisional, misalnya sop saudara, kue dange, kue doi-doi, abon bandeng, bandeng tanpa duri, serta cao. Cao adalah makanan fermentasi ikan atau udang. Selain itu, ada juga kuliner lain yang populer di Pangkep, seperti ikan bakar Pangkep, palu mara, dan kapurung. Selain makanan, keluarga saya juga masih memegang erat mengenai aspek adat dalam pernikahan, yang mana di keluargaku biasanya pernikahan itu prosesinya dilakukan dengan full adat dengan pakaian tradisional Bugis, yaitu perempuan memakai baju bodoh, yaitu pakaian adat Bugis yang dianggap merupakan salah satu baju tertua di dunia, yaitu bentuknya sederhana, kotak, dan penuh warna, yang mana masing-masing warna ini memiliki makna masing-masing, yang biasanya terbuat dari kain sutra. Sementara kalau laki-laki itu menggunakan jas tutup atau bisa bilang jas tutup yang dipadukan dengan sarung sutra dan sokoraca. Yang pakaian-pakaian ini melambangkan kehormatan dan status dalam adat Bugis. Selanjutnya, mengenai nilai-nilai keluarga dan detail-detail tambahan. Dari keluargaku, sangat banyak nilai yang diajarkan dan ditanamkan semenjak kami kecil. Mulai dari nilai religius, nilai sopan santun, menghormati orang tua, hingga siri napace. Bagi orang Bugis, siri berarti harga diri, sedangkan pace adalah solidaritas. Yang mana nilai ini mengajarkan kita untuk selalu tidak mempermalukan diri dan keluarga kita, serta selalu peduli terhadap penderitaan orang lain. Selain itu, kami juga sering diajarkan mengenai tanggung jawab, kejujuran, hingga nilai gotong royong.
Kalau dari keluarga mama, detailnya dapat dikatakan menarik, yaitu nenekku berasal dari Camba, yang mana diketahui keluargaku di Camba sangat religius, dan beliau punya banyak sekali doa turun-temurun yang dia amalkan sehari-hari. Sementara atau saya yang merupakan keturunan dari Bungku, yang merupakan keturunan langsung dari Raja Bungku kesekian. Namun beliau itu berpikir lebih modern dan tidak terlalu terikat dengan adat. Yang di sini dapat kita lihat bahwa keluarga mamaku lebih kental dengan nilai keagamaan, sementara keluarga papaku lebih menonjol dalam menjaga adat. Nah, dalam antropologi sendiri, ini menunjukkan bahwa adanya dinamika perubahan budaya. Ada tradisi yang dipertahankan dan ada juga tradisi yang ikut berubah sesuai zaman. Sama halnya dengan tari padupa yang maknanya dulu khusus, tapi sekarang sudah berubah menjadi simbolis. Kalau berbicara mengenai pengalaman pribadi yang berkaitan dengan etnis dan budaya, saya memiliki pengalaman pribadi yang unik, yang mana sejak kelas 3 SD saya sangat suka dan cinta sekali menari, apalagi kalau menari tarian tradisional, yang mana saya selalu merasa bangga ketika bisa tampil karena bisa ikut merepresentasikan budaya dan suku saya, yaitu Bugis. Namun pada awalnya saya dilarang untuk menarikan tari padupa karena sesuai dengan maknanya, dulu tari padupa adalah merupakan tari penyambutan khas Bugis yang dibawakan oleh perempuan-perempuan untuk menyambut tamu atau bangsawan, yang mana gerakannya itu lembut, penuh penghormatan, dan bermakna keramahan bagi orang Bugis. Nah, dulu saya dilarang, alasannya karena sejarahnya tarian ini hanya dilakukan oleh rakyat untuk menyambut bangsawan, sedangkan dana saya dianggap tidak diperuntukkan untuk hal itu. Tapi saya meyakinkan keluarga saya bahwa sekarang konteksnya sudah berubah, yaitu tari padupa lagi itu tidak lagi eksklusif, melainkan sudah menjadi simbol budaya dan dijadikan tradisi penyambutan, yang akhirnya saya diizinkan untuk ikut tari padupa, dan melalui pengalaman itu adalah salah satu cara saya untuk ikut melestarikan budaya saya. Kalau kita berbicara mengenai suku Bugis secara umum, ada sangat banyak hal-hal yang menarik, yang mana orang Bugis adalah salah satu kelompok etnis terbesar di Sulawesi Selatan, bersandingan dengan Makassar, Toraja, dan Mandar, di mana sejarah mencatat bahwa orang Bugis sudah memiliki sistem kerajaan sejak abad ke-14 seperti Kerajaan Bone, Kerajaan Sopeng, dan Kerajaan Wajo. Orang Bugis juga dikenal sebagai pelaut ulung, yang mana mereka dari dulu menggunakan perahu pinisi untuk berlayar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan sampai ke Malaysia dan Filipina. Inilah yang melahirkan tradisi merantau, yang mana merantau bagi orang Bugis bukan hanya sekedar untuk mencari rezeki, tetapi juga untuk menjaga harga diri dan membuktikan kemampuan diri. Jadi, identitas Bugis bukan hanya di kampung halaman, tetapi tersebar ke banyak daerah lain karena semangat merantaunya. Kalau kita kaitkan ke kehidupan sekarang, nilai-nilai budaya Bugis sebenarnya masih sangat relevan. Misalnya, siri rapace, siri atau harga diri membuat orang Bugis selalu menjaga kehormatan mereka dalam ucapan ataupun perbuatan mereka. Sementara pace atau solidaritas membuat kita selalu peduli dan selalu empati terhadap penderitaan orang lain. Dalam dunia modern, siri bisa diartikan sebagai integritas, yaitu menjadi orang yang jujur dan konsisten. Sedangkan pace bisa dilihat sebagai semangat empati dan kepedulian sosial kita. Tradisi merantau juga masih ada sampai sekarang. Banyak juga orang Bugis yang sukses di luar daerah tetapi tetap ingat mengenai kampung halaman dan adat mereka, yang membuktikan bahwa budaya Bugis tidak hanya hilang, tapi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dari semua cerita ini
dapat dilihat bahwa identitas saya dibentuk oleh silsilah keluarga. Adat Bugisku yang berasal dari berbagai daerah, serta nilai-nilai yang diturunkan oleh orang tuaku. Walaupun zaman terus berubah, saya percaya bahwa budaya ini harus tetap dijaga. Dan sebagai generasi muda, saya ingin selalu tetap bisa menjaga dan melestarikan budaya-budaya etnis saya, yaitu Bugis. Minimal melalui bahasa, melalui tari, dan menghargai adat-adat keluargaku. Bagi saya, antropologi sosial ini mengajarkan bahwa budaya bukan sekedar warisan, tetapi juga sesuatu yang harus kita hidupi, kita rawat, dan kita teruskan ke generasi-generasi berikutnya. Dan semoga cerita ini bisa menjadi refleksi bahwa budaya kita sangatlah berharga dan tugas kita yaitu untuk selalu melestarikannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.